Yang dibilang karma itu adalah cetana atau niat. Yang dibilang karma adalah cetana. Makanya ketika kita mau melakukan kebaikan, cetana ini jadi salah satu unsur yang penting untuk memperkuat kualitas kebaikan itu sendiri. Cetana. Nah, berdana cetananya akan berbeda dengan jaga sila. Artinya penghasilan kamanya akan berbeda. Berdana, ketika Anda punya niat berdana pada saat itu saja Anda menghasilkan karma baik. Ya, jadi sebelum, pada saat, dan setelah berbuat baik atau berdana itu akan menghasilkan karma baik. Tapi jarang juga kalau biasanya orang-orang untuk apa setelah berdananya itu para cetananya ya kadang mereka melupakan kebaikannya, kadang nggak mengenang karena sibuk atau bagaimana ya. Itu berdana. Jadi hanya pada saat atau pada niat mendapatkan karma baik. Tapi kalau sila, ketika Anda bertekad berarti kan niatnya bisa jadi sudah kuat. Nah, ketika Anda bertekad berarti Anda sudah berkomitmen untuk tidak melakukan pelanggaran sila, atau bisa dibilang menjalankan sila dengan benar. Nah, pada saat itu, selama Anda tidak melanggar sila tersebut, tidak ada pelanggaran sila, maka karma baik dihasilkan terus dalam pikiran Anda. Ya, setiap momen itu akan menghasilkan karma baik karena niat atau karena tekadnya itu Anda mau menjalankan sila. Itu bedanya. Makanya kenapa sila lebih baik dari berdana dari sisi perbuatan baiknya. Ya, di situ yang harus dipahami juga. Nah, makanya kalau misalnya bisa dikombinasi ketika Anda berdana atau melakukan perbuatan baik Anda, lalu dikombinasi dengan sila, itu akan menghasilkan kualitas yang lebih baik. Bisa bilang dua faktor mendukung untuk menghasilkan kualitas kebaikan yang baru. Jadi 2 kali lipat kekuatannya. Nah, itu juga yang faktor yang lain. Makanya ada istilah pemberian dimurnikan oleh si pemberi, bisa dibilang pemberinya murni dari sisi moralitas, dan juga pada saat itu dia melakukan berdana. Jadi dua faktor, dua kualitas kebaikan digabungkan, maksudnya seperti itu. Nanti lagi ketika meditator misalnya sudah bermeditasi, faktor itu lagi yang akan memperkuat kualitas kebaikan berikutnya. Jadi dengan 3 faktor, nah itu akan menambah kekuatan kebaikan dia. Ya, bisa dibilang. Jadi kombinasi ini akan ada. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, Anda coba berusaha ya pelan-pelan untuk mengerti ini, lalu juga ya semoga Anda bisa memaksimalkan kebaikan Anda dengan ya terus melakukan kebaikan apapun, karena kebaikan satu dengan yang lain akan memperkuat, akan saling support untuk menghasilkan kualitas kebaikan yang lebih tinggi, bisa dikatakan seperti itu.